Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali sehingga kita masih bisa hidup hari ini, masih bisa istighfar, terus menjalankan aktivitas kita. Wow, 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 wow. Ada apa itu di belakang? Ada apa itu di belakang? Em, Ya, masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Tak lupa juga kita memberikan ucapan terima kasih serta salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hari ini pada tanggal 27 Juli 2022 kita akan menggunakan konsen yang materinya itu developing and scaling app in the cloud dengan pemateri yang bernama Arba Sasmoyo. Beliau adalah seorang senior site reliability engineer at Toggle. Um, saya di sini sebagai moderator, nama saya Malik Abdullah, bisa dipanggil Malik, dan di sini kita juga sudah uh, kedatangan pematerinya juga Mas Arba dan juga ada pengurus-pengurus coder. Yang pertama itu ada Mas Ibnu, ada Mas Ferdian, lalu ada teman-teman kita yang hadir di sini sebagai santri yang sedang belajar di coder. Nah, um, mungkin untuk pertama-tama kita kenalan lebih dekat dulu dengan Mas Arba Sasmoyo. Mungkin bisa diutarakan seperti apa kehidupan Mas Arba, terus apa yang sedang akan kita bahas ini, terus dilanjutkan dengan materi yang uh, yang akan disampaikan oleh Mas Arba. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, iya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya kelihatan nggak? Hmm? kelihatan, Aku udah share screen kelihatan. 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 Kelihatan ya? Oke, udah sip, sip. Jadi perkenalan ya cuma gini aja. Oh, nggak banyak sih. Saya sekarang kerja, namanya tadi udah ya. Namanya saya sekarang kerja sebagai senior site reliability engineer di Google Track. Ini itu perusahaannya remote, jadi kalau basisnya di Estonia. Dulu itu awalnya perusahaan time tracking gitu. Jadi kalau misalkan kalian kerja dengan ini sebagai freelancer kan mungkin kliennya ada banyak, terus megang banyak proyek. Nah itu toolnya bisa dipakai untuk kayak nyatat waktu, misalnya jam berapa sampai berapa ngerjakan pekerjaan apa untuk proyek apa untuk ke klien apa gitu, kayak gitu. Terus di akhir bulan nanti bisa kayak dapat reporting. Jadi sebenarnya aplikasinya simpel seperti itu. Cuma sekarang kayak 2 tahun lalu itu rebranding jadi uh, jadi Toggle Track karena perusahaannya itu juga punya kayak apa ya, perusahaan anak perusahaan lagi gitu. Jadi punya produk lagi. Yang satu itu Toggle Hire, itu uh, kayak buat ya apa ya, hiring. Jadi kalau biasanya kalau hiring kan cuma ngasih lowongan kerjaan aja atau feedback. Oke sih. Nah, kalau biasanya kan kalau perusahaan itu mau hiring kan cuma ngasih apa namanya, lowongan pekerjaan aja. Nah, kalau Docker Hire itu bisa juga ngasih pertanyaan-pertanyaan untuk filtering kandidatnya gitu. Sebenarnya cara kerjanya mirip sama seperti Google Form, tapi ada kayak reporting, analitik dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang sama apa ya, pipeline untuk ngurus misalnya kandidat ini baru baru masuk, terus yang ini itu udah masuk ke tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya kayak gitu. Terus sama satu lagi Toggle Plan itu kayak kayak apa ya, ya buat planning lah. Nanti coba dilihat aja di toggle.com. Nanti kalau teman-teman mau
tanya-tanya, silakan monggo. Saya terus di Telegram. Itu handle-nya di @arba_1 ya, kalau nggak salah. Nanti nggak apa. Kalau salah nanti tanya Mas Akbar atau tanya kemarin ada kontaknya. Itu. Terus apa lagi? Itu sih. Ini sebelum ini itu saya kerja di Jogja di Diskas. Mungkin kalau pernah dengar Diskas ya. 2016 sampai 2017. Sebelum itu saya di di Puskom UNS bareng Akbar. Mungkin 2013 sampai 2016. Sama magang di Puskom UNS. Gitu. Tuh. Oke, mungkin langsung aja ya. Oke, nanti kalau ada yang tanya-tanya langsung motong aja nggak apa-apa sih. Nggak harus di belakang. Di belakang ini malah lupa. Di ini untuk sharing kali ini, insya Allah saya tujuannya itu seperti ini. Jadi paling itu teman-teman ini pada baru mulai apa ya? Baru mulai kenal dunia IT ya. Kebanyakan dari kami baru Nah, mulai. kebanyakan. Oke. Nah, ini nanti tujuan utama saya itu biar teman-teman itu paling enggak tahu apa overview-nya. Jadi ya gambarannya kalau di startup zaman now itu stack-nya itu seperti apa. Terus mungkin ada beberapa reasoning. Kenapa kok gini? Kenapa kok begitu? Terus sama ada kayak nasihat buat kalau misalnya kalau teman-teman nanti misalnya buat startup sendiri, nanti tech stack-nya itu pabriknya seperti apa. Nah, itu. Nah, yang pertama jadi pertanyaan, kalau kita mau develop sebuah aplikasi, itu kan mesti kenapa kok develop aplikasi gitu. Dan kemungkinan besar jawabannya untuk profit. Ya, ya mesti cari untung kalau develop aplikasi. Nah, ya karena ya simpel aja, kalau nggak ada profit ya berarti nggak ada pendapatan. Kalau nggak ada pendapatan, ya perusahaannya nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, ya terus mau makan apa? Gitu. Jadi pertanyaannya simpel. Nah, terus hubungannya apa dengan mendevelop aplikasi? Nah, biasanya itu teman-teman developer itu pada apa ya? Banyak yang nyeleneh gitu. Kan kalau di dunia IT itu perkembangannya cepat sekali, terutama di JavaScript. Di dunia front end, enggak cuma JavaScript aja, di dunia front end. Nah, di dunia front end itu ini udah terkenal. Jadi terkenal kalau apa namanya, ada framework baru, ada teknologi baru, terus mungkin 2-3 tahunnya udah ada yang baru lagi, terus ada pengikutnya sendiri gitu. Terus ya secara umum seperti itu, dunia IT itu perkembangannya cepat sekali. Nah, terus banyak developer itu yang lumayan nyeleneh. Jadi oke, sekarang kita pakai teknologi ini udah jalan, udah oke. Terus ada teknologi baru, nggak ada apa namanya, nggak ada alasan tertentu harus pindah, tapi yang penting pokoknya terus mereka pengen pindah mengikuti stack yang baru karena biar ya ikut-ikutan keren atau biar apa, biar dapat kerjaan. Nah, tetapi kan hal-hal seperti ini kan apa namanya, nggak terlalu membantu perusahaan atau membantu produknya untuk berkembang gitu. Jadi ini fenomena yang lumayan ada lah di dunia IT. Nggak cuma di luar negeri tapi di Indonesia juga. Nah, ini tadi. Jadi apa namanya? Kalau kalau kita udah kerja di perusahaan, ya kalau kita membuat keputusan mau mengerjakan proyek atau mau membuat technical decision itu ya apa namanya, harus selaraskan dengan kebutuhan perusahaannya. Jangan kok oke, udah kerja ya udah aku tak ya gawe-gawe buat proyek apa gitu biar CV-nya bagus kayak gitu. Itu ya bagusnya ya itu ngikuti perusahaannya. Nah, terus uh, biasanya kalau mendevelop aplikasi itu gimana? Nah, satu hal yang lumayan di dunia IT itu ada yang namanya ini open source. Jadi kalau misalnya
kita di dunia apa ya, penerbangan atau di dunia konstruksi, biasanya kan teknologinya itu apa ya, kayak punya perusahaan tertentu gitu, ada dilindungi gitu, nggak dibuka ke umum. Nah, tetapi di dunia IT itu nggak terjadi. Kebanyakan banyak teknologi itu yang malah dibuka ke umum. Jadi orang-orang itu bisa ya baca kodenya, terus jalanin sendiri, terus terus ya tinggal dipakai gitu, itu udah fenomena yang biasa. Dan ini semua itu gratis. Nah, eh, di antara proyek-proyek open source itu ada yang banyak yang terkenal. Jadi salah satu ini engine kalau udah pernah nyoba ngurus server itu mungkin bakal ketemu yang namanya Nginx buat web server atau buat load balancer juga. Terus database Postgres itu yang salah satu yang terkenal ada MySQL. Nah, Postgres dan MySQL ini juga gratis di kalau mau jalanin ya tinggal download, jalanin aja gratis. Kalau kalian di perusahaan kan kalau buat database sendiri ya nggak mungkin kan ya. Itu mungkin butuh berapa puluh tahun gitu. Ya udah nggak usah develop sendiri, tinggal pakai aja. Itu banyak. Nggak cuma MySQL kan Postgres ada, tapi ada banyak yang lainnya juga. Terus framework kayak Laravel kalau kalian pernah udah belajar PHP itu ada framework namanya Laravel. PHP-nya sendiri itu juga gratis juga. Jadi banyak di IT itu banyak yang gratisan. Jadi tinggal modal laptop aja sama internet itu udah cukup untuk membuat perusahaan gitu. Nah ini jadi kalau sekarang itu kalau paling nggak di perusahaan kantorku itu hampir semuanya itu kayak punya pakai software itu gratisan semua. Jadi pakai yang open source, yang bayar itu nggak ada. Jadi dari database, proxy, terus bahasa pemrogramannya, frameworknya itu gratisan semua. Yang bayar cuma orang sama untuk server gitu. Nah, ini saya bawa ke apa namanya tipikal aplikasi modern yang sekarang. Biasanya itu aplikasi itu ada aplikasi intinya. Kalau sekarang itu kemungkinan besar bakal web app, uh, website gitu. Terus butuh data. Tentunya kan kalau aplikasi kan butuh tempat untuk nyimpan data. Nah itu butuh data storage. Itu misalnya ada dan data storage itu ada beberapa tipe lagi. Ada yang untuk nyimpan data kayak data beneran database. Misalnya tadi Postgres, MySQL, terus ada Cache. Cache itu buat nyimpan data sementara biar uh, uh, biasanya disimpan di memori. Kalau database kan nyimpannya di hard disk atau SSD. Nah, kalau SSD sama memori kan tentu catatan memori ya. Gitu. Jadi untuk apa ya kayak untuk penyimpanan data sementara untuk menyimpan data-data tertentu gitu. Terus sama aset itu buat nyimpan kayak file-file gitu. Terus uh, kalau udah ada aplikasi, ada datanya, ada data storage, perlu server, terus sama perlu kalau sekarang kebanyakan pada pakai cloud provider. Ya, yang paling gede mungkin kalau udah dengar ada AWS sama ada Google Cloud juga. Kalau yang lainnya paling apa ya? Dan lainnya itu sebenarnya banyak juga sih, nggak cuma itu kok. Nah, terus ini um, website sekarang itu ada dua tipe. Jadi yang pertama itu client side, server side. Jadi kalau kita misalnya gambarnya ini, jadi dari apa namanya dari kiri yang bacanya ini, dari kiri atas. Oh iya, jadi ini klien ada komputer. Komputer itu kan kalau kita misalnya buka google.com atau apa.com gitu ya, kita kan ngontak ke server, terus server itu mengembalikan responnya berupa HTML. Terus HTML itu di-render sama browser kita. Habis di-render kan nanti bisa apa namanya bisa dilihat aplikasinya seperti apa. Itu kalau server side rendering. Nah, terus kalau tadi yang client side app itu apa namanya antara UI dengan logic itu dipisah. UI-nya itu ada di browser,
terus logiknya itu ada di server. Jadi uh, ketika kita mengakses aplikasi di awal waktu, di pertama kali, nanti kita bakal mendownload semua kode yang bakal digunakan untuk menampilkan UI-nya. Gitu. Terus kalau butuh data baru kontak server. Jadi itu bedanya. Nah, kalau client side seperti ini. Jadi apa namanya, usernya itu buka website, terus langsung di-download aplikasi. Nah, nanti kalau ketika ketika kita berinteraksi dengan aplikasinya, terus kita butuh data, misalnya kayak mau nyimpan data atau ambil data, itu baru connect ke API. Nah, API itu sebenarnya kayak aplikasi web biasa. Kalau web kalau ini udah pada dapat udah pernah develop website ya, ketika kan gitu ya, ada yang ngajak masuk gitu ya. Udah, oke, sip. Nah, kalau API itu sebenarnya sama, konsepnya sama seperti develop biasa. Cuma kalau website kan kalau mengembalikannya kan HTML JavaScript gitu ya. Nah, kalau API itu mengembalikan data. Biasanya bentuknya kalau sekarang ini itu JSON. Nanti ada tambahan sedikit. Nah, terus ini kayak perbandingannya. Aplikasi server side itu cenderung lebih simpel. Kenapa? Karena semuanya itu ada di satu tempat. Jadi yang pertama komponen cuma satu tok. Jadi kalau client side tadi kan ada dua. Ada komponen client front end sama ada komponen backend-nya. Nah, kalau komponennya lebih sedikit, otomatis cenderung lebih simpel. Terus kalau karena lebih sedikit komponennya untuk mendeploy ke server sama untuk mengoperasinya itu lebih simpel juga karena kita cuma mikir satu komponen aja dibanding dua. Terus lebih gampang dimengerti juga. Uh, soalnya karena komunikasi antara backend front end dengan backend di aplikasi client side itu lewat network. Nah, network itu kayak apa ya? Mungkin kalau pernah baca policy of distributed system itu ada kayak 10 poin gitu. Itu 10 atau sih. Itu network itu sebenarnya itu nggak reliable banget gitu. Jadi misalnya kita sekarang lagi video call gini. Nah, video yang data yang tak kirim ke servernya Google ini kan pakai Google Meet ya. Terus yang sama yang datang yang diterima ke layar jaringan itu bakal banyak yang hilang gitu. Ya, entah karena networknya lagi nggak jelas atau ada gangguan atau apapun. Nah itu juga terjadi di client-side application gitu. Di seringnya bakal jalan nggak ya oke aja. Tapi ada kemungkinan suatu waktu nanti bakal ada sesuatu apa, ini kok harusnya nggak begini tapi kok begini gitu. Nah itu kemungkinan gara-gara network. Nah, tapi kalau tadi di server side rendering komunikasi antara UI dengan backend-nya itu ada di satu mesin yang sama. Jadi cuma masalah apa namanya, nggak ya kalau di satu mesin itu potensi terjadi malfunction-nya lebih sedikit. Nah terus, nah ini juga yang penting juga itu server side itu lebih simple untuk di develop. Soalnya apa ya? Tadi karena kodenya ada di satu komponen, jadi kalau mau mendevelop kan lebih gampang. Jadi tinggal apa namanya, jalanin satu aplikasi udah bisa jalanin dua-duanya gitu. Tapi kalau dipisah backend dan frontend, nah ini juga lebih ribet. Ini yang harus ngedit di frontend, terus ngedit di backend, terus jalannya harus ada dua program yang saling ngedit gitu. Iya. Terus kalau mau mendevelop, misalnya mau merilis fitur di frontend sama backend itu harus disinkronisasi. Jadi jangan sampai fitur barunya itu udah ada di front end, tapi backend-nya nggak ada. Nah, kalau begitu kan nanti ya fiturnya itu nggak bakal jalan di front end, kayak gitu. Tapi kalau di server side ya udah kalau deploy bareng, soalnya kan kodenya kan bareng ada di satu tempat. Nah, terus ini salah satu development velocity ya. Ini salah satu poin penting, terutama bagi startup. Jadi kalau startup, terutama yang di awal-awal, itu biasanya kan bisnis modelnya kan belum
belum apa ya, belum mature. Jadi masih bisa berubah. Contohnya waktu saya awal di Kiskas itu 2016, 2016 itu kita develop kayak semacam aplikasi seperti Slack atau Discord kayak gitu mirip. Terus apa saya keluar itu 2017 tengah itu udah ganti fokusnya jadi ke chat API gitu. Jadi menyediakan nggak menyediakan satu aplikasi untuk chatting full seperti Slack gitu lagi tapi cuma menyediakan API-nya aja. Jadi terus nanti uh, aplikasi lain itu bisa punya fitur chatting dengan tinggal menggunakan API yang ada di Discuss gitu. Ini dalam satu tahun itu udah gantinya lumayan radikal kayak gitu. Nah, oleh karena itu development velocity itu cepat banget. Nah, terus kalau kita tahu ini, ketika kita memilih teknologi, uh, teknologinya itu ya dipilih yang bisa membuat kita itu kalau lebih cepat untuk mendevelop. Jadi mendevelop entah itu membuat eksperimen atau membuat fitur baru itu yang cepat. Karena kalau nggak cepat, nanti bisa-bisa malah kalah dari pesaingnya. Atau mungkin misal sekarang itu lagi mungkin tahun kemarin ya awal pandemi itu lagi booming sepedaan gitu terus yuk buat aplikasi sepedaan tapi yang aplikasi untuk pesepeda terus tapi developmentnya butuh 3 tahun. Nah ini udah misalnya selesainya 2023 ya udah yang demam sepedanya udah nggak ada gitu kayak gitu. Nah jadi ini tuh penting banget untuk keberlangsungan perusahaannya. Nah terus um, dari kalau kita udah punya development velocity itu kita bisa membuat fitur merilis fitur itu lebih cepat ya, sama kalau mau eksperimen lebih cepat juga. Nah kalau kita bisa melakukan itu nanti kita bisa tahu mana eksperimen atau fitur mana yang jalan mana yang enggak. Nah, kalau kita bisa yang enggak jalan ya udah di drop aja kan, soalnya kan juga cost untuk mendevelopnya kan juga cepat. Yaudah, jadi kita bisa jadi punya opsi untuk uh, nyoba-nyoba fitur gitu, eksperimen dengan fitur. Nah, terus tadi saya nyinggung sedikit framework. Jadi kalau kita develop aplikasi sekarang itu sudah banyak framework itu kayak uh, template kode yang nggak pantas banget sih. Jadi kalau kita ingin buat website ya udah kita biasanya kan website kan butuh koneksi database, butuh UI, butuh kode buat logiknya, terus mungkin nanti ada kayak email dan seterusnya kan banyak kan ya. Kalau kan kelihatannya simpel website tapi kan sebenarnya nanti kebutuhannya lumayan banyak. Nah kalau kita buat itu ya bisa, tapi kan nanti bakal butuh waktu yang cukup lumayan. Nah salah satu opsinya itu kita bisa pakai framework tadi. Jadi tinggal milih kalau di PHP ada Laravel, code igniter, terus kalau di Ruby ada Ruby on Rails, terus sama yang lainnya. Nah itu server side. Kalau yang client side nanti ada lagi yang kayak React, Vue dan seterusnya. Nah ini untuk web API. Jadi tadi kan udah tak singgung sedikit kalau API itu sebenarnya sama seperti ya aplikasi biasa. Cuma bedanya kalau website itu mengembalikan HTML sama JavaScript dan seterusnya. Kalau API itu mengembalikannya JSON. Nah kalau contohnya itu kalau seperti ini berarti ini aku sharing buat sebentar. Kan? Jadi ini contoh API ya API contoh gitu. Biasanya itu JSON kembaliannya. Sekarang ya hampir semua API itu kembalikannya JSON. Bentuknya itu seperti ini ya kayak isinya cuma data tok. Jadi ada itu objek terus ada field-nya apa, tadi value-nya berapa, seperti itu
jalurnya juga rapi dan seterusnya. Eh, Seperti ini. Jadi konsepnya juga sama sih. Jadi kalau cuma bedanya tadi kalau kalau website itu mengembalikannya HTML, kalau API mengembalikannya metadata. Nah, bentar. Masih kelihatan ya? Masih, masih. Oke. Sip. Terus selanjutnya data storage. Nah, data storage tadi ada paling nggak ada tiga lah, database, terus file storage. Gitu. Kalau ya udah kayak gini aja sih data storage. Nah, terus server kan kalau kita udah punya aplikasi, terus yang jadi file itu adalah gimana caranya aplikasinya itu bisa jalan dan bisa diakses sama user. Nah, biasanya kalau kita udah mulai di perusahaan itu bagusnya itu kan servernya kan biasanya kan nggak cuma satu dua aja, bisa banyak. Kalau di kantor pun sekarang misalnya ada paling nggak ada 150-an server gitu. Nah kalau server kalau manage-nya manual kan ya ya anu ya capek, copy paste gitu. Seharian cuma paling apa satu tahun gitu. Nah sekarang ini kalau mau main server yang banyak itu udah banyak toolnya. Contohnya Ansible sama Dev ini, sama ada yang lainnya gitu. Nah, ini di server sendiri itu komponennya ada banyak. Ada service manager, logging, terus cron, user access, dan seterusnya. Jadi, kalau kita apa nyewa server seperti ini ya, kita harus konfigurasi sendiri. Jadi, service manajernya kita konfigurasi sendiri. Biasanya udah ada sih dari OS-nya. Tapi kita harus tetap konfigurasi sendiri, terus loggingnya nanti kemana, terus cron, dan seterusnya. Nah, terus ini tadi kan kalau mau apa namanya manage server sendiri. Nah, biasanya kalau sekarang itu sudah ada semacam jadi server itu ada platform di atasnya. Nah, kalau yang jadi standarnya sekarang itu namanya Kubernetes, itu seperti task scheduler gitu. Jadi kita kalau kalau yang biasa kan cuma kita punya server banyak gitu ya. Terus kita punya aplikasi. Nah, kan kita harus milih aplikasinya itu mau dijalankan di mana, mau di server berapa gitu. Terus dan seperti itu. Ini kalau misalnya gagal kita ada kesalahan atau error itu kita harus nge manual. Nah, kalau kita pakai Kubernetes itu jadi kita ada platform di atasnya, di atas server. Nah, kita tinggal bilang ke Kubernetes buat bilangnya pakai buat konfigurasi sih, bukan ngomong ya. Nah, itu kita buat konfigurasi kalau kita pengen mendeploy aplikasi apa gitu, terus butuh resource seperti ini, nanti konfigurasinya seperti ini, jalan di port berapa gitu. Terus nanti Kubernetes yang bakal otomatis menjadwalkan aplikasinya itu untuk jalan di server tertentu gitu. Nah ini udah udah lebih otomatis, lebih lebih kalau misalnya scale-nya udah gede perusahaannya, misalnya udah mulai butuh 100-an server, nah itu bisa pakai ini Kubernetes. Ini salah satu opsi untuk mau manage server yang banyak. Gitu. Ya cuma ya memang karena ini kan ada platform di atasnya server ya, jadi ya memang butuh effort untuk mempelajari internalnya, terus sama memang juga kompleks juga sebenarnya. Nah, terus ada cloud provider. Nah, yang kan kalau nyewa sekarang biasanya di cloud. Kan sekarang jarang yang buat nyewa server beneran seperti ini. Terus langsung jalan aplikasi di situ. Biasanya sekarang pada nyewa server di provider kayak di Google Cloud, terus Amazon, terus Digital Ocean sama yang bagus. Nah, terus ada satu opsi lagi sebenarnya itu adalah pakai managed service. Jadi tadi kan kalau kita pengen punya kontrol atas misalnya konfigurasi servernya seperti apa, terus mengcustom OS-nya dan seterusnya. Nah itu kita harus ya salah satu-satunya memang harus
ya pakai VM sendiri. Jadi kita cuma nyewa server, terus kita manage servernya sendiri. Nah, satu opsi lain itu pakai managed service. Jadi kita bisa pakai service seperti Heroku. Mungkin kalau kalau belum pernah dengar itu, jadi uh, kita bisa tinggal ngasih ngupload kode, misalnya kode PHP ke Heroku. Kalau sekarang kalau nggak salah harus pakainya pakai Git. Jadi kalau kalau misalnya kalian udah pernah pakai Git, kodenya itu tinggal di push pakai Git ke Heroku. Terus nanti Heroku bakal ya kayak install dependensinya, terus kalau perlu dikompil ya dikompil, terus langsung otomatis dijalankan dan langsung jalan gitu. Tinggal kita ngasih konfigurasi file sedikit gitu. Nah, ini memang effort dari kita emang lebih sedikit, cuma bayarnya lebih banyak. Soalnya apa kan kita kan jadi gampang apa manage aplikasinya yang lebih gampang. Tapi ya kita harus bayar untuk servisnya itu kayak gitu. Ini itu fiturnya udah banyak kayak sekarang itu kayak apa namanya bisa otomatis restart, terus di Heroku itu bisa connect ke database-nya juga kita apa di manage sama mereka juga, jadi kita tinggal bayar, nanti database-nya udah otomatis kayak misalnya kalau mau di scaling, mau nambah replika, nambah 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 CPU resource itu gampang, terus backup itu juga udah otomatis, jadi kita tinggal bayar aja dan kita udah dapat apa ya ya stacknya apa hostingnya tuh kayak udah mengcover hampir semuanya gitu. Jadi kita bisa lebih fokus ke development aplikasinya. Nah, terus, nah ini, kalau yang terkenal yang sekarang Heroku. Um, dan Heroku itu kalau ini terakhir saya pakai itu kita kalau misalnya kita udah pakai Git di project kita bisa tinggal push aja kodenya yang di lokal ke Heroku terus langsung jalan gitu. Terus ada Beanstalk ini dari AWS. Saya nggak terlalu familiar. Terus ada App Engine. Kalau App Engine ini tuh punyanya Google Cloud. Jadi, modelnya kita kalau nggak salah buat kayak kita bisa seperti Heroku. Jadi tinggal push aja. Tinggal push kodenya langsung otomatis dijalankan sama App Engine. Bisa juga kalau kita misalnya udah kalau ingin agak custom, kita bisa mengcontainerize aplikasi kita, terus jalannya di Docker. Jadi kita tinggal buat konfigurasi Docker filenya, terus kita kasih ke App Engine, nanti otomatis langsung dijalankan pakai Docker. Terus kalau database sekarang juga udah baik juga providernya. Jadi kalau biasanya database yang paling apa ya, yang paling susah untuk di manage. Soalnya apa namanya menghandle reliability kan susah. Jadi kalau biasanya kalau kita manage sendiri kan servernya cuma satu. Nah kalau kita pakai misalnya di AWS atau di Google Cloud itu kita bisa kalau nggak salah otomatis punya replika satu lagi gitu. Jadi servernya ada dua. Kalau yang satu mati masih ada server yang lain. Otomatis langsung file over kayak gitu. Terus kalau mau nambah kapasitas, nambah server ya tinggal klik aja dari 2 jadi 10 gitu. Udah. Tinggal aja bayar aja. Terus ya gitu. Itu kalau pakai platform database. Terus kalau tadi kan saya bilang Kubernetes itu uh, nggak cuma nggak cuma harus apa itu nggak harus menghosting sendiri. Jadi kita nggak harus jalan Kubernetes sendiri, tapi kita juga bisa tinggal pakai service Kubernetes yang udah ada. Nah, yang kalau ini yang paling gede itu setahu ada dua, yang AWS sama Google Cloud, tetapi yang mendingan itu kayak yang di Google Cloud sepertinya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Soalnya saya baru kalau di kantor tuh baru mulai nyoba yang di servernya itu ada di Google Cloud, terus baru mau mulai migrasi ke Kubernetes dan pakainya yang Kubernetes service yang ada di Google Cloud. Nah, terus ada tool lain. Ini Git tadi kan udah tak bilang.
Ini tuh untuk privacy management. Jadi kalau apa namanya, kalau kita udah mulai ngerjakan proyek bareng-bareng sama teman gitu, kalau kita misalnya masing-masing punya clone apa ya, copy kodenya sendiri-sendiri terus kok kerja, terus misalnya setiap Jumat ketemu untuk nyatukan nyatukan kodenya dari A sama B jadi satu kan itu kan ribet. Nah, biasanya sekarang pada pakai Git. Nah, ini bisa dipakai untuk teks. Jadi kalau karena baru kan kebanyakan si teks PHP, teks apa SQL atau apapun gitu. Nah, kalau di Git itu kita bisa tahu perubahannya. Jadi kalau antara satu versi ke versi lain itu perubahannya di misalnya di file ini baris keberapa itu berubah. Kalau yang di versi A itu seperti ini, terus yang di versi B seperti ini. Nah, ini itu eh, ya ini salah satu tool yang apa ya harus apa ya semua developer harus bisa. Soalnya ini salah satu tool yang lumayan basic. Nah, ini kepakai untuk siapa aja? Untuk front end, back end, database juga, sistem administrator. Kalau di kantorku itu semua konfigurasi VM itu ada kodenya pakai apa custom script bash itu sama ada Ruby sedikit. Nah, kan kalau udah karena semuanya itu ada scriptnya, kalau ketika kita masukkan ke Git, nanti kita bisa tahu historinya. Jadi misalnya history web server gitu. Misalnya di bulan apa itu kan seperti ini, terus konfigurasinya sebelumnya itu seperti apa. Kalau misalnya di suatu saat nanti kok ada error, nah itu bisa dikembalikan ke versi yang sebelumnya. Gampang banget, tinggal versi yang lama itu dibalikin gitu. Terus database migration ini juga lumayan penting untuk di backend terutama ya. Tetapi kalau kalian pakai framework kayak Laravel, terus Ruby on Rails, itu udah punya database migration sendiri. Nah, database migration ini tuh maksudnya untuk memanage versi database-nya. Jadi kan database-nya kan biasanya kan dari awal itu versinya kan simpel ya. Terus seiring nambah fitur kan biasanya bakal nambah kolom, nambah tabel. Nah, itu kalau pakai tool database migration ini nanti semua perubahannya itu ada di script. Terus kalau kalau mau apa jalanin di lokal itu gampang tinggal download scriptnya terus jalanin migrasinya nanti otomatis dapat database yang strukturnya sama seperti yang ada di server gitu. Terus ini tadi infrastructure and configuration as code itu sekarang trennya kalau manage server itu semuanya di script. Tadi aku udah kayak yang tak sebut itu ada Ansible sama Chef sama ada tool yang lainnya. Atau kalau pakai Kubernetes itu otomatis enggak otomatis juga sih. Eh, juga ada kodenya juga untuk konfigurasinya. Jadi semuanya jadi kayak konfigurasi eh, servernya ada berapa, terus eh, butuh apa konfigurasi aplikasi sendiri. Nah itu semuanya ada kodenya. Bahkan yang kalau kita pakai cloud itu semua konfigurasi cloud itu bisa dikodekan juga. Jadi ada tool namanya Terraform. Itu kita bisa buat konfigurasi misalnya, oke aku butuh VM semuanya 10, terus VM-nya pakai Ubuntu versi ini, terus butuh interface berapa, butuh hard disk berapa, terus terus kalau nanti startup jalankan script ini tuh bisa ada kodenya semuanya. Terus jalankan apa load balancer itu juga bisa juga misalnya load balancer, database dan seterusnya. Terus ini yang selanjutnya continuous integration sama continuous deployment itu intinya gimana caranya kode kode kita, misalnya kode disimpan di GitHub ya, gimana kode yang di GitHub ini itu selalu update dengan apa yang di server. Nah itu pakai konsep namanya continuous integration sama continuous deployment. Jadi intinya cuma kalau setiap kali post jalankan script untuk deploy. Intinya ini gitu jadi simpel sebenarnya. Nah terus development environment ini juga penting, terutama kalau udah mulai ada banyak orangnya. Jadi kalau udah punya 10 developer kan harus mikir gimana developernya itu bisa mendevelop aplikasi di lokal tapi se-efektif mungkin sama apa ya kondisinya itu gimana biar yang di lokal itu semirip mungkin dengan yang ada di server. Nah itu kalau sekarang
salah satu tool yang bisa dipakai itu Docker. Dan Docker ini juga tadi kok Rian aku bilang Kubernetes ya, Kubernetes itu jalankan aplikasi dalam bentuk Docker, bermain di Docker container. Terus ada kalau aplikasinya udah jalan, itu satu yang perlu uh, diimplement itu adalah observability. Jadi jangan sampai kok oke aku udah jalankan aplikasi, udah jalankan sistem gitu ya, tapi nggak tahu ini sistem ini jalan apa enggak. Ada error apa enggak, datanya ada yang hilang apa enggak, ada uh, apa namanya, terus nanti kalau misalnya ada bug gitu, misalnya uh, kadang-kadang kok ada customer datanya kok hilang ya, nah ini itu uh, cara mendebaknya gimana. Nah itu yang membantu itu observability, jadi ada monitoring, take monitoring metrics, jadi misalnya seperti jumlah request per detik atau jumlah berapa banyak bytes yang dikembalikan dari server kayak gitu. Itu ada matrix, ada logging itu berarti maksudnya lebih ke biasanya kan kalau aplikasi jalan itu kan ada lognya ya. Jadi sedang jalan terus handle request atau logging load apa gitu. Itu kan ditulis ke teks. Nah itu biasanya kalau itu dikumpulkan terus dimasukkan ke sistem yang bisa kayak di search dan sebagainya gitu. Terus sama tracing ini yang lumayan baru itu maksudnya biasanya kan kalau kita punya it, aplikasi web ya, dari awal user buat request sampai mengembalikan hasilnya, itu kan menyentuh banyak komponen. Jadi misalnya ada routernya, di kodenya ada router, ada controller, ada model, mungkin ada logic apa kayak gitu. Nah, interaksi semua fungsi ini, itu bisa divisualisasi dengan konsep namanya tracing ini. Ini memang baru sih, baru paling 2-3 tahun ini baru mulai lumayan apa ya, lumayan nge-hype. Nah ini ada toolnya kalau kalian pakai bahasa pemrograman kayak PHP, terus mungkin JavaScript, Ruby, itu kalian bisa tinggal install library-nya, terus yang konfigurasi sedikit langsung otomatis jalan. Tapi kalau pakai bahasa yang lebih apa ya, yang harus compile dulu, kayak misalnya Go, Java, nah itu kalian harus apa ya, menginstrumen tadi mana fungsi yang harus di trace, mana fungsi yang enggak gitu. Itu harus manual. Dan paling enggak tadi sih ini beberapa tool yang penting gitu. Nah, terus ini kan tadi, kalau nggak salah topiknya mau scaling juga ya, tapi kalau tak pikir-pikir itu lumayan banyak gitu. Terus ini tak kasih sedikit aja seperti pengantar scaling. Nah, biasanya uh, aplikasi awal kan sepertinya seperti ini. Jadi kalau startup sekarang kemungkinan besar bakal buat apa namanya, two-tier application. Jadi ada front end, ada back end. Ya memang dengan segala konsekuensi itunya ya, kompleksitasnya, biasanya sepertinya seperti ini di startup baru. Jadi ada front end-nya itu biasa paling nggak ada web browser. Terus tapi bisa juga kemungkinan sekarang ini ada juga biasanya ada klien yang ada di mobile juga, di iOS sama di Android. Tetapi kalau sekarang itu udah banyak tuh bahasa pemrograman yang kalau misalnya kita ambil satu di browser itu langsung jalan otomatis di iOS sama Android, kayak di React Native, terus yang native itu di JavaScript, terus ada Dart juga, itu buat satu aplikasi front end pakai HTML JavaScript tapi bisa jalan di browser sama di mobile juga. Nah terus ini si klien ini yang di sebelah kiri itu menggunakan API yang ada di server, biasanya seperti ini. Ini yang simbolnya. Nah terus kalau apa namanya, kalau seperti ini kan servernya cuma satu kan nggak itu ya, nggak apa namanya, nggak reliable. Kalau misalnya servernya mati, misalnya data centernya kebakaran gitu. Ini kejadian ada hosting di Prancis kalau nggak salah. Tahun kemarin itu ada satu data centernya yang kebakaran gitu. Nah kalau kebakaran ya udah hilang.
ya servernya kebakar ya udah mati, ya udah hilang ya datanya. Nah, makanya biasanya itu uh, skema aplikasinya jadi seperti ini. Yang ini ada Nginx. Nginx ini itu buat load balancer. Jadi ini nggak harus Nginx sih, ada beberapa tool lainnya. Tapi ini itu gunanya untuk load balancer. Jadi menerima request dari klien, terus requestnya itu diarahkan ke service yang sesuai. Misalnya kalau ada request ke uh, assets.company.com itu diarahkan ke asset storage. Kalau requestnya itu ke company.com diarahkan ke API ini kayak gitu. Nah, ini engine itu hanya untuk itu. Nah, tetapi kalau sekarang itu biasanya uh, load balancer-nya ini tuh kebanyakan pakai yang punyanya cloud, punyanya misalnya AWS atau Google Cloud. Soalnya kalau kita manage sendiri, kan nanti memanage engineering itu engineering biar apa ya, biar reliable itu juga susah juga. Nah, tapi kalau kita pakai load balancer-nya punya AWS atau punya Google Cloud, mereka itu udah punya global load balancer gitu. Jadi load balancernya ada di banyak tempat, nggak cuma ada di satu server aja, nggak cuma ada di satu data center aja, tetapi bisa ada di Asia sendiri, ada di Eropa sendiri, di Amerika sendiri, gitu. Terus walaupun instance fisiknya itu beda-beda, tapi mereka itu bakal apa namanya meneruskan paketnya ke server API yang sama punya kita kayak gitu. Ini kalau sekarang ya seperti ini sih. Jadi daripada membuat sendiri yang apa bisa reliable seperti mereka, mending pakai aja. Ya cuma bayar tadi. Terus apa lagi ya? Sama keuntungannya kalau pakai cloud itu apa namanya? Karena tadi kan global ya, jadi ada di per benua, per negara malah mungkin bisa punya sendiri-sendiri. Nah, jadi lokasi antara user dengan server itu jadi lebih dekat. Misalnya, contohnya kalau misalnya yang lama, misalnya kalau kita servernya cuma ada di Singapura aja ya misalnya. Nah, terus kalau ada klien dari Eropa, kalau mau mengakses ya harus lewat lewat gurun dulu ya. Ada apa Timur Tengah, terus baru kemana gitu, baru sampai Singapura. Nah, tapi kalau pakai load balancer, mereka nggak harus ke Singapura, tapi bisa ke data center misalnya yang ada di Inggris kayak gitu. Itu gunanya pakai global load balancer. Terus, nah ini biasanya ada asset storage. Paling nggak biasanya seperti ini sih, ada asset storage, ada API instances, database, sama cache. Nah, terus untuk scaling ini itu emang agak tricky sih. Per komponen di sini itu punya model scaling yang berbeda. Misalnya begini, misalnya API instances. API kan biasanya nggak nyimpen data. Kalau kalau API sampai butuh data di lokal, misalnya di hard disknya sendiri, itu jelek sih apa API-nya. Tapi yang ideal itu sebenarnya API itu nggak boleh harus stateless gitu. Jadi kalau butuh datanya itu disimpan ke service sendiri. Karena kalau database ya ke MySQL. Kalau nyimpan file aset ya ada servernya sendiri kayak gitu. Jadi kalau API instance-nya itu udah stateless, udah nggak butuh state di lokal disknya sendiri. Kalau kita mau scale ya kita tinggal nambah instance-nya lagi dari 1 jadi 5 kayak gitu. Itu udah otomatis menambah kapasitas API-nya. Terus nanti di load balancer-nya tinggal diarahkan uh, sekarang uh, instansi API itu ada 5. Jadi nanti otomatis langsung di balance. Jadi kayak kalau misalnya ada 100 request, nanti requestnya itu 100 itu dibagi ke 5-5-nya kayak gitu. Nah, terus untuk Minio kayak self storage, nah ini tuh um, model scalingnya beda. Soalnya kan mereka di asset storage kan harus nyimpen data di hard disk ya atau di SSD. Nah, kan kalau kita tinggal apa namanya nambah instance aja, kan instansi yang baru belum tentu punya data yang tadi yang di instansi yang awal gitu. Jadi ini apa namanya
bisanya Pak harus di sharding kayak gini. Jadi nanti kita harus membuat service di atasnya Minio yang merouting request misalnya file tertentu itu cuma ada di instance apa aja kayak gitu. Terus file A misalnya ada di instance 1, terus file B ada di instance 2. Nah, nanti kalau ada yang datang, ada request yang datang minta file A, nanti otomatis mengarahkan ke instance yang punya datanya itu. Dan terus kan tentunya kalau satu file itu nggak boleh cuma dari satu instance saja. Karena kan kalau tadi kalau instance-nya mati, ya udah datanya hilang. Jadi datanya ini harus terus direplikasi, nah kayak gitu. Ini memang apa namanya agak ribet sih. Lumayan kompleks untuk sharing aset storage. Jadi yang ada hubungannya sama data itu memang lumayan kompleks. Terus nggak cuma ini ada di database itu juga sama. Database itu kan kalau misalnya pakai MySQL ya, dari MySQL terus dari satu server misalnya mau dijadikan kedua, kan nggak bisa cuma langsung tambah server aja terus API-nya disuruh connect kedua-duanya kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Tetapi MySQL-nya kan harus dikonfigurasi biar datanya misalnya yang masuk ke server satu terus direplikasi ke server dua kayak gitu. Terus nanti biasanya kalau database itu modelnya primary sama slave, master slave gitu. Oke. Nah, yang primary itu bisa nerima write sama read, jadi bisa seperti biasa. Tetapi yang direplika itu cuma bisa menerima query read aja, nggak bisa write. Kalau di database normalnya seperti itu. Kalau di MySQL kayaknya bisa multiple master gitu, jadi bisa ada dua apa namanya instance yang bisa ya kalau kita mau write bisa kemana aja gitu bisa. Kalau nggak salah ada yang seperti itu. Tapi kalau di Postgres cuma dari bawaannya Postgres sendiri itu cuma bisa write-nya itu cuma bisa ke master, nggak bisa ke replika. Nah, terus kalau Redis aku belum pernah scaling Redis jadi biasanya pakai punya cloud, jadi kayak di Google Cloud, jadi tinggal bayar terus klik 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 udah jadi kayak gitu. Nah, ini masalah scaling itu emang tricky ya, seperti yang kita bilang tadi. Jadi kita harus tahu uh, apa namanya arsitektur sistem sendiri, jadi arsitektur API-nya itu seperti apa, terus database seperti apa, sama sama teknologinya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau mau men-scale database itu nggak ada satu jawaban yang sama untuk uh, engine yang beda-beda kayak tadi MySQL, Postgres gitu. Jadi kita harus mempelajari dokumentasinya itu sendiri, teknologinya sendiri. Itu. Kok Redis juga sama. Jadi biasanya sih kalau biasanya udah ada di dokumentasi gimana caranya untuk men-scaling sistemnya. Oke, itu sih kalau pengantar scaling seperti itu sih. Intinya apa namanya? Kalau mau men-scaling sistem itu harus yang pertama itu nggak perlu apa ya istilahnya. Jadi misalnya belum butuh di scaling, tetapi kita udah nambah-nambah instance, udah apa namanya nyari kerjaan untuk men-scaling. Nah, tapi kalau emang instance-nya belum perlu di scaling ya udah dibiarin aja. Nanti kalau kelihatan load-nya udah lumayan tinggi, terus butuh di scaling, nah baru baru cari scaling. Itu yang pertama dan yang kedua, kalau mau men-scaling satu aplikasi satu sistem itu harus tahu dalamannya dan harus tahu ya ini harus tahu dalamannya sih, terutama database tadi. Kalau database tadi antara MySQL sama Postgres itu caranya beda-beda. Terus mungkin itu dari saya. Mungkin tak kasih kesimpulan lagi. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan itu bisa mungkin fokus ke bisnisnya apa. Jadi misalnya fokus perusahaan ini lagi fokus ke bagian reliability gitu misalnya. Ya udah cari kerjaan yang bisa mengimprove reliability. Jangan kok rewrite dari Vue ke Angular misalnya, atau ganti dari PHP ke Golang gitu. Itu kan nggak terlalu apa namanya. Oke kalau misalnya memang bisa menambah reliability ya nggak masalah sih. Tapi kalau nggak ya baiknya jangan. Terus yang kedua ini
eh, kalau misalnya kalian mau buat produk gitu ya, misalnya buat perusahaan sendiri, itu yang penting dimulai aja sesimpel mungkin. Mungkin kalau teman pernah dengar, itu dulu itu Gojek itu awalnya cuma lewat spreadsheet gitu. Ada spreadsheet, terus orang ada kontak centernya gitu. Jadi kalau ada apa namanya, ada order, itu ordernya nelpon ke orang, terus orangnya itu kayak ngecek spreadsheet langsung. Terus ya udah, jadi modelnya manual kayak gitu. Terus Flip kalau nggak salah dulu itu dengar-dengar juga mulainya pakai Google Form juga. Jadi pengen transfer dari mana ke mana, terus input ke form, terus mungkin ada yang apa namanya handle ini harusnya nanti pasangnya sama siapa kayak apa ya semacam kayak gitu. Jadi nggak harus kalau membuat perusahaan itu nggak usah terlalu fokus sama teknologinya, tapi fokus ke bisnisnya. Jadi cari cara biar bisnisnya itu model bisnisnya itu udah di apa ya bisa divalidasi dulu. Oke, misalnya tadi kayak Gojek tadi eh, kan di awal-awal kan belum tahu kan ya nanti kebutuhan ojek itu seperti apa gitu. Atau kebutuhan misalnya tadi Flip, kebutuhan transfer uang antar bank itu seperti apa kayak gitu. Nah kalau udah tahu modelnya, udah tahu polanya, nah baru dibuat sistemnya. Jadi nggak usah misalnya kalau kalau membuat perusahaan ya nggak usah bingung-bingung cari apa namanya cari developer yang bagus-bagus tapi yang penting tadi bisa memvalidasi bisnis dulu kalau udah oke baru mulai buat sistemnya. Nah terus kalau udah mulai buat sistemnya itu pilih stack yang paling sesimpel mungkin. Jangan kok oh ini misalnya lagi nge-hype Golang ya terus yaudah pakai Golang padahal pada belum bisa Golang. Nah ini juga apa namanya eh, saya tahu satu proyek yang orangnya itu pada belum paham pakai teknologi tertentu gitu. Tapi dewasa pakai itu ya, jadi akhirnya eh, kan orangnya kan harus nggak mikir ke bisnisnya, nggak mikir ke fitur apa kebutuhan bisnisnya, tapi malah effortnya itu habis ke mempelajari teknologinya kayak gitu. Nah, jadi pemilihannya ini itu nggak cuma masalah technical limitation-nya aja, tetapi juga masalah orangnya sendiri. Misalnya orangnya kalau ada bisa PHP, udah pakai PHP aja, nggak usah mulu-mulu pakai Go gitu. Terus juga kalau kalau dari sistem ya sama aja. Dan terus tadi stacknya itu juga harus dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Misalnya kalau lagi butuh flexibility atau kecepatan development-nya ya, jadi pilih yang bisa mengakomodasi itu. Tapi kalau misalnya ada technical limitation gitu, ya udah jadi cari solusi yang bisa apa yang bisa menghandle ini limitasi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Ah, soal feedback. Ya, slide-nya tak share di chat ya, di sama Telegram sebenarnya.
aku dulu. Duluan. Mungkin nggak tanya sih. Ya apa ya? Mungkin minta tolong ceritakan gimana ini di luar materi ya. Gimana dulunya bisa masuk Toggle terus mungkin dari interviewnya terus sekarang apa ya budaya kerjanya gimana di Toggle itu sendiri gitu mungkin bisa bisa diceritakan buat motivasi teman-teman. Eh, kalau gimana bisa masuk ke Toggle dulu itu sebenarnya ngasal juga sih. Jadi waktu itu 2000 berapa 2017 awal, kan aku kerja di Kiskas, terus sama waktu itu juga kuliah di UGM, ambil S2. Terus waktu itu kan awal Januari kalau nggak salah itu pengen nyoba apa magang di luar negeri. Awalnya dari situ. Terus yaudah daftar-daftar gitu, daftar-daftar di perusahaan gede, ditolak semuanya. Terus kan frustasi tuh, terus frustasi udah apa ganti pengen apply ke perusahaan yang remote gitu. Waktu itu kan belum belum banyak ya, belum banyak seperti sekarang. Ya udah cuma ngasal aja ada kayak googling gitu perusahaan remote, terus apa namanya nggak aku nggak nyadar juga kalau waktu itu apply ke Toggle juga. Jadi waktu itu di Toggle itu model hiringnya di awal itu ada locker ya. Terus di awal itu ada kayak soal-soal online yang modelnya seperti Google Form gitu. Jadi ya soal-soal biasa sih kayak pemrograman seperti umumnya gitu. Waktu itu role-nya backend. Terus yaudah tak isi, dapat nilai bagus. Terus yaudah aku lupa. Aku malah nggak gas sama sekali kalau pernah apply ke situ. Terus kira-kira 2-3 bulan itu aku dikontak sama manajer untuk kalau apa nilainya oke, terus mau lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Ya udah terus ada tawaran ya udah tak terusin. Setelah tadi yang soal online itu, selanjutnya itu ada interview sama live coding dikit gitu. Jadi waktu itu ada kayak salah satu bagian kerjaan ya ya salah satu apa ya ya kerjaannya tim kayak lah simple ada coding satu paling ya setengah jam gitu coding terus codingnya oke sesuai dengan ekspektasi selanjutnya ditawari buat kerja seminggu kerja bareng soalnya apa modelnya remote ya jadi kita nggak si mereka kan nggak tahu aku itu orangnya seperti apa gitu jadi mereka mengharuskan untuk kerja seminggu dulu bareng gitu ya kerja kayak seperti biasanya kalau oke baru ditawari kerja nah ya udah tinggal aku kerja biasa dengan bahasa Inggris pas-pasan terus kode dulu itu codingnya coding Go nah itu alhamdulillah waktu itu pas masuk di Discord itu mereka pas ganti ke Go dari Ruby ke Go dan aku jadi yang salah satu yang coding di Go jadi dapat apa ya dapat pengalaman dari situ terus yaudah ini ternyata oke juga terus dapat tawaran kerja kayak gitu kalau sekarang hiringnya di Toggle itu mirip sih masih sama sama blog gitu jadi yang di awal itu online dulu kalau oke nanti ada tawaran buat ngerjakan proyek mandiri kalau oke nanti kerja seminggu kalau terus oke lagi baru ada interview sama sama CEO atau entah siapa gitu atau head of engineering atau CTO-nya kayak gitu jadi nggak beda jauh dari dulu sama sekarang cuma bedanya ya kalau dulu kan yang nyari remote kan masih belum banyak sekarang kalau sekarang kan ada kerjaan remote itu yang apa langsung punya terus apa tadi culture-nya ya nah, culture biasa aja sih sebenarnya uh, cuma yang saya rasakan itu kerjanya emang nggak apa ya nyantai uh, lumayan fleksibel banget alhamdulillah jadi perusahaannya uh, ada ada gerakan rowe itu ini gerakan dari kantor rowe Toggle bentar intinya
intinya kalau kerja itu nyantai aja. Kalau misalnya pas lagi nggak pengen kerja, pengen pengen baca buku, ya udah baca buku dulu, nanti kerjanya bisa agak nantian. Terus kalau pengen healing healing di gunung, ya udah ke gunung dulu, nanti turun baru kerja lagi kayak gitu. Jadi memang di kontraknya itu ada uh, klausa kalau kerjanya itu 40 jam seminggu. Tetapi pada prakteknya memang nggak harus 40 minggu pas atau lebih. Tapi yang penting selesai. Kan biasanya kan kalau sekarang ini ada target per orang itu mengerjakan proyek apa gitu per kuartal ya. Nah kalau kerjanya oke ya udah nggak masalah. Terus sama alhamdulillah juga di kantor itu nggak ada kalau cara salah-salahan. Jadi misalnya kalau ada proyek yang gagal, yang nggak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu, itu ya timnya nggak langsung dipecat gitu, nggak. Tapi jadi malah jadi uh, jalannya proyek itu malah jadi ya, kayak pembelajaran bersama gitu nanti harusnya seperti apa. Itu sih paling. Kalau bedanya itu ini emang agak blurry sih. Soalnya setiap perusahaan itu mengimplementasikan DevOps sama SRE itu beda-beda. Tapi aku nggak terlalu sih bedain kayak gini sih, kayak wah, pertanyaan filosofi kayak gini. Jadi, jadi mending googling aja sih. Tapi intinya sih mirip. Intinya kalau DevOps sama SRE itu uh, apa namanya masih sama ngerjain infrastruktur, tetapi lebih mengandalkan otomasi ketimbang kerjaan manual. Jadi kayak misalnya konfigurasi server 10 terus membuat copy paste konfigurasinya 10 kali gitu, nggak seperti itu, tapi lebih ke manual, ke otomatis pakai tool tertentu. Jadi intinya gitu sih, lebih ke otomasi. Dan untuk SRE, ini ada buku gratisan dari Google, Google SRE book kalau nggak salah. Ini SRE kan lahirnya kan dari Google, dari prakteknya Google menghandle servernya mereka. Nah the ini tak copy. Nah kalau kalian pengen tahu SRE di Google, mending baca ini aja. Itu lebih lebih enak. Kalau DevOps kayaknya nggak ada sih ya artikel seperti ini. Kalau menurutku paling nggak harus bisa coding dulu, entah dibaca apa. Nah biasanya itu kalau kerja sebagai SRE sama DevOps itu tetap coding, tetapi codingnya kayak hal-hal random gitu. Misalnya script buat deploy aplikasi ke server kayak gitu, atau membuat konsol buat misalnya servernya butuh 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 memanggil fungsi di Google Cloud Run di serverless kayak gitu. Nah itu harus bisa membuat scriptnya. Ini bahasanya emang random, kadang Bash, kadang Python seringnya, kadang kadang Go juga.
Tapi codingnya emang nggak terlalu ribet sih, biasanya simple. Jadi yang penting harus bisa coding dulu. Terus punya pengalaman manage server itu lumayan penting juga. Jadi kayak gimana nginstal load balancer, nginstal database, terus firewall, apalagi. Ya, jadi seperti itu. Terus kalau udah otomasi. Jadi kayak tadi pakai script untuk install load balancer misalnya, atau pakai script untuk install database. Terus kalau sekarang mungkin kebanyakan perusahaan gede itu bakal nulis harus punya pengalaman dengan governance. Ini udah kayaknya hampir semua perusahaan gede sih pada pakai governance. Jadi banyak yang mengharapkan punya pengalaman dengan governance. Nah, ini memang agak susah sih kalau emang dari orang orang pribadi sendiri gitu, terus pengen belajar sama DevOps, kan harus praktek ya. Jadi mungkin harus harus cari kerjaan yang bisa yang mau menerima dia untuk sebagai atau DevOps dulu di perusahaan kecil, terus baru pelan-pelan upgrade skill, terus apply ke perusahaan yang gede. Ya mungkin harus gini sih, kan soalnya beda dengan kayak backend atau frontend. Kalau backend frontend kan udah tinggal buat portofolio gampang kan ya. Entah buat aplikasi kan, buat aplikasi sendiri bisa. Tetapi kalau DevOps sama SRE itu ada faktor pengalaman yang lumayan menentukan juga. Nah, ya itu bayar. Kalau pengen yang free sekarang stack-nya namanya Open Telemetry. Nah, ini apa tulis? Open Telemetry. Ini itu lengkap. Jadi memang harus butuh effort sih. Open Telemetry open. Oh ya, Open Telemetry. Jadi ini tuh ya apa Open Tracing? Oh ya, Open Telemetry bener. Jadi ini di Open Telemetry itu uh, ini satu tool, tapi bisa menghandle log file, terus bisa menghandle metrics, sama menghandle tracing juga, distributed tracing. Ini pakai ini tuh standarnya, tetapi kalau produknya apa, yang gratis juga, yang paling terkenal sekarang itu Grafana. Ini. Jadi kalau di Grafana itu ada yang pertama ada UI-nya buat nampilin metrik, buat nampilin logs, buat nampilin tracing itu ada. Terus sama ada engine buat ngambil matrix, buat ngambil log, sama buat ngambil tracing itu ada juga. Ini udah lengkap. Namanya Grafana. Di kantor sekarang pakai Grafana. Hampir masih ada beberapa tool yang bukan Grafana sih, tapi kemungkinan dalam sampai akhir tahun nanti bakal dimigrasi ke Grafana semuanya ini. Ini ada yang gratis sama ada yang berbayar juga kalau mau bayar. Open Telemetry itu standarnya sih kayak protokolnya. Terus Grafana itu salah satu produk yang mengimplementasikan protokol yang ada di Open Telemetry. Gitu.
Ini dari santri. Dari santri. Oke. Masuk deh. Masuk. Masuk deh. Oke, Mas. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan kami di sini semua pemula kan, tapi kami misalnya masih dalam satu bahasa pemrograman gitu. Tadi kan kayaknya dari materinya kayak ada seandainya kita misalnya bisa PHP gitu. Jadi kalau ada project mendingan ngambil di PHP, jangan maksa yang luar. Itu seharusnya gimana ya? Kita ngambil apa aja di bahasa pemrograman atau fokus atau ngambil PHP aja gitu untuk pemula? Kalau pemula, saran saya sih fokus ke satu bahasa dulu, misalnya entah front end atau back end. Ya, biasanya itu sih harus milih front end atau back end dulu. Terus milih salah satu teknologinya, entah JavaScript dengan framework tertentu atau PHP dengan PHP untuk back end dengan framework tertentu. Nah, terus kalau udah eh, kalau bisa fokus itu, kalau bisa cari kerjaan yang bisa nerusin fokusmu itu lebih bagus. Tetapi kalau enggak, saran saya kalian nyoba itu aja, cari kerjaan yang kalian inginin dulu. Terus dilihat requirement-nya apa. Jadi biasanya kan misalnya di perusahaan A gitu, requirement-nya sebagai front end engineer harus bisa React.js kayak gitu, atau nanti ada tool lain kayak gitu. Yaudah, kalian belajar fokus ke situ, terus cari kerjaan. Kalau bisa membuat portofolio ya udah buat portofolio seperti ini. Terus apply aja gitu. Itu kalau mau kerjaan. Tapi kalau untuk proyek ya ini tergantung tujuan proyeknya apa sih. Proyeknya apakah kalian udah kerja di perusahaan atau proyek sendiri, proyek kayak buat portofolio gitu, atau kayak assignment, misalnya ada proyek apa kayak gitu, dari mana dibayar kayak gitu. Nah ini ya beda-beda sih. Kalau proyek sendiri buat portofolio ya terserah sih mau buat apa, mau bagi pengen belajar. Misalnya biasanya coding PHP terus lagi pengen belajar Java ya udah nggak masalah buat pakai Java. Tapi kalau kerja ya tadi coba disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Jadi perusahaannya sekarang misalnya lagi butuh cepat, yang penting jadi gitu. Udah pakai apa stack yang biasa biasa kamu pakai gitu. Tetapi kalau butuh hal tertentu yang ada misalnya kalau pengalaman gue itu biasanya kalau ketika kita butuh fitur tertentu ya biasanya kan butuh teknologi tertentu, misalnya butuh library, misalnya butuh library. Nah library ini itu yang udah ada di bahasa apa, biasanya adanya di JavaScript, ya udah pakai JavaScript aja. Jadi lebih ngejar ke library-nya. Misalnya itu contoh gampangnya misalnya pengen eh, pengen ngeprint PDF gitu kayak gitu. Misalnya cuma ada library yang ada di bahasa JavaScript, ya udah pakai JavaScript aja. Nggak usah kalau nggak usah misalnya kalau nanti misalnya pakai PHP, nanti harus mendevelop library untuk PDF-nya dari awal kayak gitu. Jadi ya itu sih agak lebar sih. Jadi tergantung situasi kondisinya. Jadi yang kedua, Haji nanya lagi dong. Iya. Pertanyaan kedua, ini Mas. Nah, Ini kan dari teman-teman kan ada yang istilahnya punya harapan atau cita-cita untuk istilahnya kerja di luar negeri atau gimana. Itu kan saatnya kita kayak magang, mau coba-coba daftar magang di luar negeri, itu harus kuliah atau cuma kayak live atau gimana gitu syaratnya? kalau saya itu lebih enak sih. Kalau magang ada program semacam magang sih, namanya Google Summer of Code. Ini itu modelnya kayak magang. Jadi ini tuh salah satu program Google. Mereka di setiap summer itu di sekitar Juni gitu, mereka membuat program. Jadi ada apa ya?
yang mau magang itu nanti bisa masuk, terus nanti bakal dikasih kerjaan proyek-proyek open source. Gitu, ini contohnya mana ya? Oh, organisasi. Nah, ini tinggal cek aja. Yang ikut itu apa aja. Misalnya kalian pengen JavaScript gitu. Nanti kayaknya ada sih. Atau Ruby. Nah, misalnya pengen laki-laki pengen fokus Ruby ya. Nah, di Ruby itu kan Ruby kan open source ya. Nah, biasanya kan terus ada punya kayak kerja selanjutnya itu mau ngapain aja nanti. Itu nanti ada ide-idenya, terus kalian bisa apply, terus ya udah ikut-ikut magang kayak gitu. Ini nggak harus kuliah. Kamu nggak harus kuliah ya. Ini salah satunya ini. Atau kalau apa namanya, kalau misalnya ini nggak keterima ya, saran saya bisa mungkin cari kontribusi ke project open source. Jadi kalau misalnya kalian fokus di front end ya, di JavaScript, cari salah satu proyek open source yang ada di di JavaScript yang kira-kira kalian bisa ikut kontribusi. Anggap aja kalian bisa kontribusi ke Vue, ya udah ke Vue, ke Vue, terus baca-baca itu isinya di repo-nya, terus ya udah kontribusi aja. Nanti kalau kalian bisa jadi kontributor tetap, itu insya Allah kalau cari kerjaan gampang. Itu nggak harus nggak apa open source-nya itu apa aja sih sebenarnya. Jadi intinya pilih salah satu terus jadi kontributor tetap. Itu insya Allah gampang kok cari kerja. Soalnya kan kalau perusahaan itu kan mereka kan bakal tanya apa namanya ini orang yang daftar itu bisa apa aja gitu. Atau udah ngajarin apa aja. Nah kalau udah pernah kontribusi ke open source apalagi ke yang rutin itu lebih gampang memverifikasinya gitu daripada kalau misalnya kerja di perusahaan kecil gitu. Oke, mungkin sudah terjawab semua pertanyaannya, dan itu tadi materi-materi yang sudah diutarakan Mas Arba. Nah, mulai dari bagaimana cara kita sebelum membuat aplikasi itu apa saja yang harus dipikirkan, terus saat kita membangun aplikasi apa saja teknologi yang memang harus digunakan, apakah itu yang memang kita kuasai atau memang itu yang belum kita kuasai, kita sudah bahas tadi. Lalu bagaimana cara kita scaling apps dengan menggunakan teknologi yang ada, entah itu berbayar ataupun yang free. Nah, terus dengan cerita-cerita Mas Arba tadi yang mengenai bagaimana beliau masuk ke dalam perusahaan Toggle, lalu bagaimana tips-tips untuk menjadi seorang DevOps dan lainnya. Teman-teman, itu tadi sesi kita, sesi Google Meet tentang developing and scaling apps in the cloud. Telah selesai kita laksanakan, alhamdulillah. Cukup memuaskan karena ini semua isinya daging semua, ini isi ilmu semua. Karena itu kita semua dari coder di sini sangat berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kalau gitu saya dari moderator ingin undur diri bersama teman-teman kami. Terima kasih banyak Mas. Kalau gitu kita tutup dengan alhamdulillah dalam Sama-sama. dan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.